Sobat Diklat, bertemu lagi dengan kami, PT Balai Diklat KKB Bogor. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi dalam pendampingan TPK. Dalam pendampingan TPK, komunikasi antar pribadi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi di antara orang-orang yang dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Sehingga komunikator dapat melihat langsung reaksi dari orang yang diajak berbicara. Komunikasi antar pribadi yang efektif dibangun atas dasar 5 elemen penting. Yang pertama, keterbukaan, sehingga memungkinkan individu untuk berbagi informasi dan perasaan secara jujur. Yang kedua adalah empati, di mana seseorang mampu untuk memahami perasaan orang lain dari sudut pandang dan pengalaman orang lain. Yang ketiga, dukungan. Dengan memberikan dukungan, maka mampu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk berkomunikasi. Yang keempat adalah adanya rasa positif yang mendorong interaksi yang menyenangkan dan konstruktif. Yang terakhir adalah prinsip kesamaan, di mana membantu membangun hubungan yang setara dan saling menghargai. Kelima ciri ini saling terkait dan bersinergi untuk menciptakan komunikasi yang bermakna dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Fungsi komunikasi antar pribadi yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan orang lain. Dengan mengenal diri sendiri dan orang lain, maka kita mengetahui jenis komunikasi apa yang kita terapkan kepada lawan bicara kita. Yang kedua, mengetahui dunia luar dalam rangka untuk membantu meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Dalam hal ini untuk dapat membantu menyelesaikan masalah. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Yang keenam adalah membantu orang lain. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi dalam membantu orang lain dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan emosional, membantu menyelesaikan masalah-masalahnya, meningkatkan keseimbangan mental, membantu meningkatkan keterampilan, dan juga membangun jaringan sosial. Adapun sifat dari komunikasi antar pribadi, yang pertama adalah diadik, yaitu bersifat tatap muka, percakapan, wawancara, dan dialog. Yang kedua adalah komunikasi kecil, yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih secara tatap muka dan ada interaksi di dalamnya. Yang ketiga adalah perilaku komunikasi. Dalam hal ini melibatkan perilaku komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga dapat melihat respon dari lawan yang diajak bicara. Yang keempat, ada reaksi, baik secara spontan dan ada juga respon emosi. Yang kelima adalah adanya upaya persuasi, yaitu upaya untuk mempengaruhi antar manusia. Lalu, bagaimanakah teknik untuk melakukan komunikasi antar pribadi? Untuk melakukan komunikasi antar pribadi dalam pendampingan TPK, maka diperlukan adanya kerjasama tim. Kerjasama tim adalah kerjasama kelompok yang di dalamnya saling terjadi interaksi, saling berbagi informasi untuk membuat keputusan yang saling mendukung sesuai dengan perannya masing-masing demi tercapainya visi dan misi bersama. Adapun faktor penyebab kegagalan kerjasama tim, yang pertama adalah anggota tidak memahami tujuan dan misi tim. Yang kedua, anggota tidak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing yang dipikul olehnya. Yang ketiga, anggota tidak memahami bagaimana mengerjakan tugas atau bagaimana bekerja sebagai bagian dari suatu tim. Yang keempat, anggota menolak peran dan tanggung jawab. Bagaimanakah agar kita mampu melakukan komunikasi antar pribadi dengan baik? Yang pertama, kita harus melakukan aktivitas komunikasi untuk meningkatkan teknik keterampilan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, secara kontinu melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan skill komunikasi. Yang ketiga,
membuat berbagai jenis permainan agar teknik komunikasi dapat berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi? Yang pertama adalah dengan membangun self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan individu tentang kemampuan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Yang berikutnya adalah dengan menciptakan empati. Dengan memiliki empati, maka kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh individu lain. Yang ketiga, kemampuan mengelola emosi dan juga memiliki sikap asertif. Adapun jenis-jenis aktivitas komunikasi antar pribadi yang dapat dilakukan oleh TPK, antara lain adalah melakukan tebak gambar, menceritakan pengalaman, menuangkan perasaan, membagi tanggung jawab, memberikan ilustrasi gambar, dan mendiskusikan ide-ide penyelesaian suatu masalah. Setelah mendengar penjelasan di atas, mari kita terapkan komunikasi antar pribadi dalam pendampingan